Halo teman-teman, iklan hari ini dipersembahkan oleh tim Misi Anak GKJ. Di bulan misi kali ini, tim Misi Anak akan mengadakan FUMA ke-38 loh untuk anak-anak sekolah minggu GKJ dan GKT. Mengingat kondisi pandemi COVID, kita akan adakan FUMA secara virtual loh. FUMA akan diadakan tanggal 27 September 2020 jam 1 siang. Ingat ya, 27 September 2020 jam 1 siang. Jadi, teman-teman wajib daftar dulu nih lewat barcode yang ada di iklan ini. Batas pendaftarannya tanggal 20 September ya teman-teman. Oh iya, yang bisa ikut mulai dari kelas 2 SD sampai 3 SMP ya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman. Setelah daftar, kalian boleh jawab pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah loh buat 10 orang pemenang. Sampai ketemu di FUMA! Adik-adik, kita udah mau mulai sekolah minggu loh. Ayo, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian ya. Bapakku datang padamu. Ikutin Lause ya adik-adik. Nyanyi satu pujian, Bapakku datang padamu. Sekali lagi ya adik-adik. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, ikut langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini, kami bisa mendengarkan dan mengikuti ibadahmu. Engkau berkati kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Pasti Lause harus semangat dong. Wah, kita mau angkat satu pujian lagi. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit adik-adik, ikutin Lause ya. Setinggi-tingginya langit. Oke adik-adik.
indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Yeay. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Bentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan menaikkan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Ikuti dari rumah ya adik-adik. Kita sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Ayo adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lausa Emma ya. Duduk manis, kita dengarkan sama-sama ya adik-adik. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semua. Hari ini Lausa Emma akan bercerita untukmu tentang firman Tuhan. Lause cerita dari Alkitab. Firman Tuhan itu sangat indah untuk kita semua, sangat ajaib ya. Sebelum Lause mengajakmu berdoa lalu bercerita, Lause akan mengajakmu bernyanyi ya. Firman indah, firman ajaib. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini Tuhan sudah menolongku melalui Papa, Mama, dan keluargaku. Tuhan, saat ini saya mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tolong saya untuk tenang
dan fokus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Anak-anak, Lause Emma mau bertanya, tadi siapa yang sudah makan? Siapa yang menolongmu untuk menyiapkan makanan? Ya, Tuhan tahu jawabanmu. Lalu tadi saat kamu mandi, siapa yang menolongmu? Ya, lalu saat mainan kamu berantakan, siapa yang menolongmu? Ya, Tuhan Yesus mendengar dan tahu jawabanmu. Anak-anak, setiap kita butuh pertolongan. Ya, kamu butuh pertolongan dari papa, dari mama, dan dari anggota keluargamu saat kamu takut, saat kamu khawatir, saat kamu merasa sulit. Ya, di dalam Alkitab diceritakan Bapak Musa. Bapak Musa juga merasa takut, merasa khawatir, merasa kesulitan. Lalu Tuhan berjanji akan selalu menolong Bapak Musa. Hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana Bapak Musa kembali ke Mesir dan bagaimana Tuhan menolong Bapak Musa. Di dalam kitab Keluaran pasal 4 sampai pasal 6, Bapak Musa dipilih oleh Allah untuk memimpin umat Israel. Bapak Musa berpikir, jangan-jangan nanti orang-orang Israel tidak mau dengarkan aku. Lalu bagaimana Raja Firaun itu kalau tidak mau percaya kalau aku ini diutus sama Tuhan? Bapak Musa khawatir, tetapi Tuhan berjanji memberikan seorang penolong, ya, untuk menolong Bapak Musa, namanya Bapak Harun. Bapak Harun itu kakaknya Bapak Musa. Nah, Bapak Musa bertemu sama Bapak Harun. Mereka senang sekali, ya. Ada teman untuk melayani Tuhan. Mereka berpelukan karena senang. Jadi Bapak Musa percaya bahwa Allah menyertai Bapak Musa dan Bapak Harun diberikan Allah untuk menjadi penolong untuk Bapak Musa. Nah, di Mesir orang-orang Israel itu disuruh kerja, dipaksa untuk membuat batu bata untuk membangun kota-kota Raja Firaun di Mesir. Mereka harus mengumpulkan jerami, membuat batu bata yang banyak tanpa istirahat. Nah, ketika Bapak Musa dan Bapak Harun sampai di Mesir, mereka mengumpulkan tua-tua atau pemimpin umat. Lalu Bapak Harun berbicara kepada pemimpin atau tua-tua itu. Begini kata Bapak Harun, Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus Musa kepada kalian. Tapi mereka tidak langsung percaya. Lalu Bapak Musa menunjukkan tanda-tanda khusus yang sudah diberikan oleh Allah. Saat Bapak Musa melemparkan tongkat gembalanya, tongkatnya itu berubah jadi ular. Tapi saat Bapak Musa memegang ekor ular itu berubah menjadi tongkat. Lalu Bapak Musa memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Saat dikeluarkan, tangannya penuh dengan penyakit kusta warna putih. Lalu saat dimasukkan lagi dan dikeluarkan lagi, tangannya Bapak Musa menjadi sembuh. Lalu Bapak Musa juga mengambil air di sungai Nil. Air itu sumber kehidupan orang-orang di Mesir. Saat air itu dituangkan di tanah yang kering, air itu menjadi darah. Tua-tua Israel itu
percaya kepada Bapak Musa, percaya kepada Bapak Harun bahwa mereka diutus oleh Allah. Nah, lalu Bapak Musa dan Bapak Harun sudah mendapat kepercayaan dari tua-tua Israel. Mereka pergi kepada Firaun, lalu berkata kepada Raja Firaun. Ini yang dikatakan Bapak Musa kepada Raja Firaun. Inilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi Raja Firaun itu kan hatinya jahat. Raja Firaun tidak menjawab dengan kata-kata yang sopan. Malah marah-marah. Raja Firaun berkata seperti ini sambil teriak, "Hei, siapa Tuhanmu itu? Aku tidak kenal Tuhan. Kenapa aku harus taat pada Tuhanmu? Aku tidak akan membiarkan Israel pergi dari istanaku." Dan Raja Firaun langsung menoleh kepada prajuritnya. "Prajurit, mulai sekarang buat orang-orang Israel itu bekerja lebih keras. Ya, suruh mereka mengumpulkan jerami sendiri untuk membuat batu bata. Mereka tidak boleh istirahat. Mereka tidak boleh mengurangi jumlah batu bata." Lalu prajurit Firaun itu berbuat lebih jahat dari sebelumnya. Mereka memukul orang Israel yang kerja paksa itu. Mereka juga tidak memberi waktu istirahat. Mereka disuruh kerja terus. Lalu orang-orang Israel itu menjadi sedih. Mereka menjadi sangat sulit. Terus mereka melapor kepada Firaun. Mereka datang ke istana Firaun dan melapor. "Firaun, mengapa prajuritmu itu sangat jahat sama kami? Kami disuruh buat batu bata, tapi kami tidak diberi waktu istirahat." Dan Firaun pun menjawab dengan sangat marah. "Kalian pemalas. Kenapa kalian tidak boleh istirahat? Supaya kalian tidak punya waktu untuk berpikir melayani Allahmu. Kamu harus melayani aku, membuat istanaku semakin bagus. Sekarang balik kerja." Raja Firaun marah-marah sama orang Israel. Orang Israel keluar dengan sangat sedih. Ketika mereka berjalan keluar, mereka bertemu dengan Bapak Harun dan Bapak Musa yang ada di luar istana. Lalu orang-orang yang melapor kepada Raja Firaun itu menjadi marah sama Bapak Musa dan Bapak Harun. Mereka berkata seperti ini, "Musa, Harun, ini semua gara-gara kamu, salahmu. Kamu kembali ke sini sehingga Firaun semakin jahat sama kami." Mendengar perkataan orang Israel seperti itu, hatinya Bapak Musa sedih. Hatinya Bapak Harun juga sedih. Satu sisi Bapak Musa dan Harun ingin taat kepada Allah, ingin melayani Allah dengan menolong bangsa Israel yang disuruh kerja paksa oleh Firaun. Tapi di satu sisi orang Israel menyalahkan dia, tidak percaya sama Bapak Musa. Lalu Bapak Musa berdoa kepada Allah, "Tuhan, mengapa Engkau membiarkan orang-orang Mesir itu berbuat jahat kepada orang-orang Israel? Mengapa Tuhan mengutus aku?" Dan Tuhan menjawab Bapak Musa, "Musa, sekarang kamu akan melihat perbuatanku kepada Firaun. Firaun akan membiarkan orang Israel pergi dari Mesir dan beribadah kepadaku karena dipaksa oleh tanganku yang kuat." Allah juga berkata kepada Bapak Musa bahwa Allah tetap memegang kovenan atau perjanjiannya dengan umatnya. Allah berfirman, "Akulah Tuhan, aku akan membebaskanmu dari kerja paksa. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang kuat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu."
Aku akan membawa kamu ke negeri yang sudah kujanjikan kepada nenek moyangmu dan memberikan negeri itu menjadi milikmu. Anak-anak, hari ini kita telah mendengar bahwa Allah tidak pernah melupakan janjinya dan juga tidak pernah melupakan umatnya. Anak-anak, kita ini adalah umat Allah. Allah mau kita mempercayainya bahwa Dia akan menolong dan menyelamatkan kita. Allah berjanji dan setiap janjinya selalu ditepati. Allah berjanji akan mengutus seorang juru selamat yang akan menolong kita dari kejahatan dosa. Dan Allah menepatinya. Allah mengirimkan Putra Tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, ya, mengampuni kita dan memberikan kita hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Anak-anak, selama seminggu ini belajar untuk selalu taat, selalu percaya bahwa Allah menolongmu melalui papa, mama, kakak, dan anggota keluargamu yang lain. Ayat hafalan minggu ini dari kitab Keluaran pasal 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Keluaran 8 ayat 1b. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini saya sudah belajar untuk selalu taat, untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus yang akan selalu menolongku melalui papa, mama, kakak, dan keluargaku. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu setia menepati janjimu, bahkan saat saya takut, saat saya khawatir dan merasa sulit. Tolong saya untuk terus mempercayai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, iklan hari ini dipersembahkan oleh tim Misi Anak GKJ. Di bulan misi kali ini, tim Misi Anak akan mengadakan FUMA ke-38 loh untuk anak-anak sekolah minggu GKJ dan GKT. Mengingat kondisi pandemi COVID, kita akan adakan FUMA secara virtual loh. FUMA akan diadakan tanggal 27 September 2020 jam 1 siang. Ingat ya, 27 September 2020 jam 1 siang. Jadi, teman-teman wajib daftar dulu nih lewat barcode yang ada di iklan ini. Batas pendaftarannya tanggal 20 September ya teman-teman. Oh iya, yang bisa ikut mulai dari kelas 2 SD sampai 3 SMP ya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman. Setelah daftar, kalian boleh jawab pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah loh buat 10 orang pemenang. Sampai ketemu di FUMA!